dalam TPPU. Iya. Jadi dia tahu persis bagaimana cara supaya kemudian dia tidak terjerat di dalam TPPU ini. Kalau memang ada pihak yang kemudian memanfaatkan dia atau menjadi usernya dia, ya itu lebih bagus lagi. Biar kita buka-bukaan sekalian. Supaya kemudian wajah hukum kita ini clear and clean gitu loh. Dengan dimulai dari kasus Febri Ardiansyah. Ya kan pasti saya yakin di dalam sebuah institusi tidak semuanya korup ya. Tapi di titik ini kita mesti percaya yang mana? Nah, Pemirsa, Jumat malam pekan lalu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah resmi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Namun yang menjadi perhatian publik bukan hanya substansi perkara, melainkan proses penahanannya. Mulai dari tudingan kriminalisasi hingga polemik karena Febri ditahan tanpa mengenakan rompi pink dan diborgol saat dibawa keluar gedung Kejaksaan Agung. Seberapa kuat sebenarnya konstruksi hukum perkara ini dan mampukah penyidik membuktikan dugaan TPPU terhadap mantan orang nomor 1 di Korps Penyidik Korupsi Kejaksaan Agung? Malam ini kita akan membedahnya bersama Ronald Lobblobly, Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi atau KOSMAK. Selamat malam, Bang Ronald. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham. Ini saya mau mengkonfirmasi, katanya Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meluncurkan buku judulnya Memberantas Korupsi Sembari Korupsi, yang isinya katanya adalah laporan investigasi dari kasus Febri Ardiansyah ini. Benar seperti itu? Betul, itu betul sekali. Jadi ini adalah himpunan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Jampitsus pada masa itu yang dijabat oleh Febri Ardiansyah, dan kemudian tindakan-tindakan yang memang kami indikasikan sebagai tindakan pidana korupsi. Seperti itu. Apa saja hasil investigasinya, dan ini investigasinya dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan temuannya apa saja, Bang Ronald? Jadi ini investigasi kalau dilihat tempusnya itu jauh sekali ya waktunya ya. Tapi kami mulai itu pada tahun 2024. Oke. Nah, tahun 2024 itu kami mengawali ketika ada kasus lelang saham aset tambang Gunung Bara Utama yang terkait dengan kasus Jiwasraya. Oke. Gitu. Nah, kemudian akhirnya pada waktu itu memutuskan untuk menginvestigasi itu karena? Ya, karena ada keanehan-keanehan yang kami temukan. Apa keanehan-keanehan? Keanehannya itu misalnya nilai asetnya itu, sahamnya itu 100% dijual, padahal nilainya itu 12,5 triliun rupiah, ya kan? Tapi ternyata begitu dilelang, nilainya drop menjadi 1,945 triliun rupiah. Itu kan nilainya sangat jauh kan, ada 9,7 triliun rupiah yang harusnya itu tercover dan masuk pembayaran untuk mengatasi kerugian negara dari kasus tersebut. Tapi kok nggak seperti itu kondisinya, ya kan? Kalau korupsi itu kan biasanya kan orang markup. Nah, ini markdown nih. Lucu ya, markdown. Lucu, gitu. Nah, ternyata ada pihak-pihak kemudian yang kami dapatkan ya mendapatkan keuntungan dari kemudian take over aset tambang tersebut. Oke, pihak-pihak yang kemudian menerima aliran dana itu, aliran dananya ditemukan secara tunaikah atau seperti apa? Enggak, jadi gini. Jadi ini ada perusahaan baru yang baru berdiri, kemudian mereka ikut di lelang ini, dan ikut lelang itu hanya satu perusahaan. Nah, harusnya kan kalau lelang itu kan banyak perusahaan kan, berarti kan banyak opsi kan yang bisa penawaran yang bisa diberikan, dan kemudian dipilih harga yang terbaik dari situ. Nah, tapi kondisinya ternyata tidak seperti itu. Terus yang kedua adalah untuk take over itu dananya itu adalah dana yang diambil dari pinjaman bank. Udah perusahaannya baru, habis itu dananya dari pinjaman bank. Banknya Himbara pula. Ya kan? Dan nilainya nggak bisa disebut di sini ya, Bang ya? Nggak bisa disebut di sini, Bang ya? Boleh aja gitu. Banknya itu adalah BNI. Walaupun waktu itu mereka sudah membantah ya. Gitu. Tapi ya silakan, nanti kan itu proses penyidikan yang akan berlanjut. Nah, nilainya itu fantastis gitu. Mereka take over 1,945 triliun. Itu kredit yang diberikan itu 2,4 triliun rupiah. Nah, jadi kan jelas bagi kami melihat bahwa keanehan itu tampak di depan mata kan. Nah, itulah kemudian akhirnya kita coba cari tahu siapa sih kemudian pihak-pihak yang ada di belakang situ. Nah, habis itu subjeknya siapa-siapa aja. Ya, akhirnya mengarah nih kepada satu subjek yang kemudian kok
pada case-case berikutnya dia ada terus di bagian itu, yaitu ex Jampitsus Febri Adriansyah. Oke, dan peran dia di dalam yang ditemukan di beberapa kasus itu seperti apa? Atau mungkin kalau bisa diberi gambaran sederhana modus Febri Adriansyah itu seperti apa? Jadi kalau secara umum ya modusnya itu ya. Jadi Febri Adriansyah ini kan dia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindakan pidana korupsi. Ya, sebagai kapasitas dia pada saat itu sebagai Jampitsus. Oke. Nah, terus kemudian kasus-kasus ini itu bukannya diselesaikan penyidikannya, tidak diselesaikan, kemudian akhirnya itu menjadi alat tawar dia untuk menjerat atau kemudian mengintimidasi atau kemudian mengambil manfaat dari kasus-kasus tersebut. Dan orang-orang ini bayar. Ya, ada sebagian yang bayar, memang mereka terintimidasi, ada yang kemudian akhirnya dia mendapat manfaat. Kayak misalnya kasus PLN, nah dia mendapat manfaat dari situ. Gitu. Manfaatnya itu adalah per metrik ton yang dia peroleh itu dia mendapatkan Rp150.000 per metrik ton. Okay. Jadi beda-beda nih case-nya gitu. Okay. Ada yang kemudian dia ambil entitasnya, asetnya, ada kemudian yang dia dapatkan uangnya, ada yang kemudian dia disuap karena ada ancaman. Jadi macam-macam. Dan kasusnya sendiri semua berhentikah atau bagaimana? Jadi kasusnya tidak berhenti. Jadi gini. Jadi kalau kami temukan ya bahwa kemudian dari person-person atau subjek-subjek yang menjadi target Febri Adriansyah ini itu seolah-olah dijadikan ATM. Jadi mereka sudah diperas dengan nilai besar, terus jadi diancam nih, ditunjukkan sprindik, ya kan, bahwa mereka akan dilidik oleh Kejaksaan Agung, tapi kemudian sprindik itu dibatalkan setelah dia dapat uang. Nah, bisa lagi besok lagi. Jadi kasusnya tidak pernah masuk atau bagaimana? Kasusnya tidak pernah masuk akhirnya. Gitu. Jadi untuk yang top manajemennya nih, yang beneficiary ownernya ini yang mendapatkan manfaat akhir itu tidak pernah dijerat menjadi tujuan akhir. Gitu. Selalu kemudian diperas dari waktu ke waktu. Jadi yang didapatkan itu malah yang jadi targetnya itu kemudian bukan pada target utama, tapi kemudian layer keduanya. Layer keduanya tetap kena, tapi layer pertamanya jadi ATM gitu. Betul. Ada berapa banyak kasus yang diberlakukan seperti ini? Banyak sekali ya. Kalau kami dari 2024 ke 2026 ya. Justru sebelum itu. Sebelum dia menjabat sebagai Jampitsus, semasa dia masih menjabat Dirdik di Jampitsus, itu dia sudah action tuh. Itu yang dan Kosmak punya juga datanya. Ya, kami punya datanya itu. Sampai kemudian dia menjadi Jampitsus dan kemudian menjadi ketua pelaksana Satgas PKH. Nah, tiga objek itulah kewenangan yang dia miliki itulah yang kemudian digunakan untuk dia bermain. Dengan pola berpikir seperti itu atau memang dengan temuan seperti itu, ini kan kasus-kasus yang mungkin tidak pernah masuk ya, Bang Ronald, atau masuk tapi di layer keduanya saja begitu ya. Apa jadinya dengan kasus-kasus yang memang ditangani dan dibuka secara publik yang kita saksikan kemarin sebagai hasil dari tangkapan Jampitsus selama menjabat? Apakah itu juga memang diperaskah, disalahgunakankah? Jadi gini, itu kan ada satu kasusnya itu terkait PLN. Nah, kalau PLN itu indikasinya kemudian ada intimidasi. Jadi case-nya itu adalah mereka melakukan penyidikan nih. Kejaksaan Agung di bawah Febri Adriansyah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PLN. Gitu. Tapi kemudian kasusnya tidak berlanjut. Gitu. Malah kemudian akhirnya mereka bermain di situ. Bermain di situ, membawa perusahaan baru untuk kemudian mensuplai batu bara dengan kualitas yang tidak sesuai kebutuhan GAR PLN. Nah, tapi dibayarkan sesuai dengan kualitas GAR PLN. Nah, ada selisih harga. Dan ini yang mengatur adalah Febri. Iya. Jadi Febri punya kekuasaan untuk membawa perusahaan baru, kemudian mengubah spesifikasi batu baranya sampai sedetail itu ya. Betul. Jadi permainan itu sampai di situ. Makanya ini kan udah abuse of power kan, abuse of authority yang dia miliki nih. Dalam proses perjalanan dia menjadi aparatur penegak hukum. Nah, jadi ya ini kan sangat merusak sistem hukum kita pada akhirnya. Gitu. Nah, ketika dia melakukan itu, ya kan, dia mendapatkan manfaat dari situ. Nah, itu akhirnya kita bisa lihat kan, kok PLN kayak kemarin, makanya kenapa ada kasus blackout itu kami coba langsung dorong case ini. Nah, jadi
dengan kualitas spek yang rendah seperti itu kan membuat akhirnya kualitas daya yang dihasilkan dari batu bara itu kan tidak maksimal, karena kan rendah. Nah, itu juga mengganggu kemudian proses supply daya PLN kepada publik gitu. Nah, belum lagi kemudian kerusakan yang terjadi di boilernya PLN. Ya, nah makanya Kosmak pada saat kemarin itu kami mendorong supaya Presiden melakukan audit investigasi terhadap PLN. Caranya sebenarnya gampang, ya kan? Semua itu kan sudah digital tuh, dan itu kan terrecord secara IT. Nah, diambil aja datanya dari situ. Kalau mau pasti ya. Ketahuan. Kalau mau. Oke. Dan Kosmak sudah melaporkan ini kemana saja, Bang Ronald? Awal sekali kami melaporkan itu ke KPK. Ya kan? Itu tahun berapa? KPK itu tahun 2024. Oke, langsung tuh ya di 2024 langsung dilaporkan ke KPK. Tahun bulan Mei 2024 kami laporkan. Jawabannya? Mereka memproses itu, mereka ada saya kurang lebih 4 sampai 5 kali lah. Kemudian mereka melakukan penelaahan data dulu, ya kan? Sebelum akhirnya kemudian mereka menginfokan bahwa sudah naik penyelidikan. Oh, sempat naik ke penyelidikan. Naik penyelidikan. Oke. Nah, setelah naik penyelidikan udah nggak ada kabar lagi tindak lanjutnya seperti apa. Oke, naik penyelidikan tuh di 2024. Naik penyelidikan itu kalau nggak salah saya dapat informasinya akhir 2024 atau awal 2025. Oke, lalu hilang. Lalu hilang, sudah tidak ada follow up-nya. Oke, setelah ke KPK? Setelah KPK kami laporkan ke Kortas Tipikor Polri gitu. Dan kami juga laporkan sampaikan juga kepada Komisi 3 DPR untuk dibentuk panja terkait dengan Febri Adriansyah. Sempat diterima oleh komisi di DPR? Diterima. Gitu. Data kami, makanya mungkin data yang tersebar di publik itu akhirnya banyak orang bisa mengakses data itu data yang kami berikan cukup, ya belum lengkap 100% ya, tapi cukup lah untuk kemudian itu DPR memproses itu untuk membentuk panja. Tapi kemudian hilang juga. Iya, tidak. Oke. Jadi sudah ke KPK, sudah ke Kortas, sudah ke DPR. Ya, dan kami juga bersurat kepada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, ya kan, kami juga lampirkan bundel berkas tindak pidana. Itu sudah sama bukti-bukti itu ya, Bang Ronald? Sudah. Jadi surat ke Presiden sama buku, ya, bukunya belum seperti ini nih. Bukunya masih besar. Nah, habis itu kami juga tembuskan kepada Menhan. Karena Menhan kan sebagai pembina Satgas PKH kan. Gitu. Nah, jadi semua sudah kami sampaikan, ya tinggal tiba-tiba ya kemarin makanya kami mengapresiasi Kortas, mereka action untuk ketika kemarin akhirnya Kortas bertindak, apa yang ada di kepala Bang Ronald dan teman-teman nih akhirnya dieksekusi juga nih kasus yang kita laporkan dari berapa tahun lalu. Iya, makanya setelah kami menunggu 24 purnama 24 purnama ya. Iya, kejadian juga kan. Nggak curiga tuh, wah kenapa nih kok tiba-tiba diusut? Nggak curiga, karena kan mereka juga proses sudah lama ya. Karena kalau kita lihat Polri sendiri, itu kan kasus penguntitan Densus 88 terhadap Febri itu kan juga sudah dilakukan jauh hari sebelum itu. Jadi kalau dibilang ini insidental atau kemudian ada case tertentu sampai mereka balas action, dendam atau menunggu momen karena atau ini tabungan untuk kalau Polri tidak suka dengan sesuatu yang dilakukan oleh Kejagung? Kalau kami tidak melihat seperti itu. Oh, tidak melihat seperti itu. Jadi karena ini Kosmak melihatnya murni bahwa apa yang dilakukan Kortas itu hasil menunggu waktu bukti-bukti cukup gitu. Iya, betul. Karena memang kan ini kan proses panjang ya. Iya. Proses panjang, dan ketika Kortas action itu kan mereka juga tidak gegabah. Mereka pasti sudah full bucket semuanya, kemudian konstruksi hukumnya mereka pasti sudah siap semua. Gitu. Yang pasti ya itu karena kami yang mengawali semuanya dan kami juga berkomunikasi rutin dengan pihak penyidik, ya udah akhirnya terjadilah. Seorang Jampitsus bisa melakukan menyebutnya kalau saya menyebutnya di sini ada praktek pemerasan, penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan. Ini kalau mengutip kata-kata Kosmak juga ya. Bisa melakukan seperti itu. Apakah dia sendirian? Yang pasti tindak pidana korupsi tidak pernah sendirian. Kami makanya dengan tim 9 ini percaya tidak? Kami tidak percaya. Tidak percaya juga, meskipun mereka katanya kan pengalaman di KPK.
Karena bagaimanapun juga konflik of interest itu pasti ada kan di Kejaksaan Agung. Mau dibilang kemudian pengalaman mereka di KPK segala macam, kan kita lihat aja. Apakah kemudian transparansi penyelidikan atau enggak kemudian hasil interogasi yang terjadi terhadap Febri Ardiansyah itu dipublikasikan, disampaikan. Habis itu apakah kemudian kemarin Febri Ardiansyah ketika ditahan itu menggunakan rompi khas sebagai seorang terpidana dan diborgol atau tidak? Iya. Bagaimana keadilannya kemudian dengan tersangka-tersangka lain yang selama ini dia tangani? Semua kan diperlakukan seperti itu, gitu. Jadi kami melihat bahwa diskriminasi ini terjadi, gitu. Jadi kalau kita mau percaya fakta-fakta yang kita lihat saja sudah menunjukkan bahwa itu tidak mungkin kita percaya. Kalau rompi dan borgol saja tidak bisa dipakaikan, Betul. Bisakah kita percaya bahwa pasal-pasal itu nanti akan menghukum secara maksimal dan kemudian memang membuka kasus ini seterang benderang mungkin, atau hanya akan dilokalisir di oknum-oknum tertentu dengan pasal-pasal yang kemudian dicoba dicarikan yang minimum, begitu kira-kira? Iya, seperti itu. Karena kan bagaimanapun juga yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak mungkin dilakukan sendirian. Makanya Kosmak kami meminta supaya Presiden dalam hal ini membentuk tim independen. Nah, tim independen ini berarti isinya harus siapa kalau untuk bisa membuat publik percaya? Yang pasti tidak melibatkan Kejaksaan Agung. Karena ini bebas konflik of interest kan, ya ada KPK di situ, ya kan? Atau tapi kemudian, KPK kok sepertinya enggan ya, Bang Ronald, untuk menangani kasus ini. Hati-hati sekali dengan masuk. Kita hanya menyediakan rutannya saja, tetapi tidak mau menyelidiki kasusnya. Nah, itu perlu ditanyakan ke KPK, ya kan? Tapi memang sejak case perubahan undang-undang KPK yang kemarin itu, ya memang mereka agak berhati-hati ya dalam kemudian setiap penanganan kasus korupsi yang terjadi. Nah, karena memang makanya kami juga menyayangkan, harusnya kan ini menjadi ruang yang sangat besar buat KPK untuk action. Karena dari awal itu kami sampaikan kepada KPK, gitu, data-datanya juga kami supply lengkap kepada KPK, tapi ya mudah-mudahan aja nanti ketika kemudian proses ini tidak berjalan dengan semestinya dan KPK juga bisa melakukan supervisinya dan secara undang-undang mereka bisa mengambil alih di situ, ya itu lebih bagus bagi kami, gitu. Oke, kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Air kan banyak di mana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Bang Ronald, ini kan akhirnya ditahan di rutan KPK. Harapan Anda nih nanti setelah ini prosesnya harusnya seperti apa yang kemudian bisa diamati oleh publik dan bisa dipercaya oleh publik? Ya, kalau prosesnya kami berharap kemudian KPK juga sudah bisa mengambil alih dan kemudian mereka juga bisa terlibat ya secara langsung dalam proses ini. Jadi kan apalagi tersangka itu sudah ditahan di rutan KPK, kan lebih enak sebenarnya akses mereka untuk kemudian bisa membangun komunikasi. Nah, tapi kita lihat aja nanti proses kedepannya seperti apa. Karena kemudian juga yang pasti transparansi informasi proses yang berjalan itu harus bisa juga disampaikan kepada publik. Karena kan publik sebenarnya kan sudah mention beberapa kali nih kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kan. Kemarin berlama-lama tidak langsung diproses, tidak langsung ditahan gitu loh. Padahal temennya itu si Don Rito sudah ditahan gitu. Nah, jadi ketika itu bisa menjawab semua kegelisahan publik, ya harusnya itu clear gitu. Tapi apakah itu bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ya saya nggak tahu. Jeda waktu antara penggeledahan kemudian kita saksikan kan Febri Ardiansyah itu sempat konvers, kemudian baru ditetapkan tersangka bersama dengan Komisi 3, kemudian baru ditahan Jumat pekan lalu. Menurut Anda jeda waktu itu mungkinkah terjadi penghilangan barang bukti yang bisa dijadikan barang bukti yang paling kuat untuk membuktikan bahwa terjadi TPPU dan korupsi? Iya, sangat mungkin. Jadi makanya kemarin itu kan dia sudah memberi message. Sebelum dia ditahan itu, ketika kemudian dia konversi itu, dia sudah memberi message melalui salah seorang yang menjadi public figure juga, ya kan, bahwa dia akan melawan. Nah, konteks melawan ini seperti apa, gitu loh? Apakah kemudian dia sudah menyiapkan skenario dan strategi kemudian untuk dia menghindarkan dari dugaan-dugaan yang terjadi ini, atau kemudian memang dia
memindahkan atau menghilangkan beberapa barang bukti atau kemudian saksi-saksi seperti yang kemarin kita dengar tuh baru terjadi, ya kan? Ada Karungganya yang meninggal. Ya, kita nggak tahu, ya silakan saja nanti kemudian publik menilai itu seperti apa. Oke, kalau Anda mencermati statement dia ketika melakukan konvers dan juga menggabungkan dengan yang kuasa hukum sebelumnya ya yang kemudian menyampaikan tadi kan Bang Ronald maksudnya mengatakan Hotman Paris ya. Message yang dikatakan oleh Hotman Paris itu kira-kira bisa kita percaya bahwa ini kira-kira yang akan jadi argumen pembantahan dari tersangka begitu ya. Iya. Jadi kan dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin mengcounter opini yang sudah terbentuk nih. Ya, dengan temuan-temuan yang sudah real, jelas faktanya ada gitu. Jadi balancing opini ini kan harus dia mainkan, ya kan? Karena penting ya untuk menjaga opini publik ya. Ya, betul. Jadi dia harus memainkan di situ gitu. Karena selama ini kan dia adalah pemburu koruptor yang kemudian kita anggap itu nomor wahid kan. Prestasinya luar biasa menangani sekian banyak kasus korupsi. Yang kemudian itu menjadi glorifikasi Hotman Paris kemarin, ya kan, bahwa ini kesayangan presiden, orang ini kemudian ditangkap tidak tidak memberitahu presiden segala macam. Proses hukum kan tidak seperti itu, gitu loh. Proses hukum itu adalah hitam putih. Ketika kemudian ada kesalahan dilakukan, ya kan, dan kemudian itu bisa dibuktikan, ya sudah, ya dia harus kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, gitu. Nah, dan kemarin dia konvers itu kan sebenarnya sebuah state ada message yang dia ingin sampaikan bahwa dia itu jangan diapa-apain. Ketika dia diapa-apain, ini akan berimplikasi ke banyak pihak. Gitu. Jadi pesan itu sebenarnya bukan untuk masyarakat, tetapi untuk orang-orang yang seharusnya melindungi dia, begitu? Iya, betul. Dan seberapa besar sebenarnya orang yang dia tuju untuk menyampaikan pesan itu? Sangat besar dan banyak. Yang pasti sangat besar yang dan selama banyak. Ini dia sandera dengan kasus-kasus yang tidak dia selesaikan. Oke, jadi ada banyak orang yang harus kerja keras supaya Febri Adriansyah tidak sampai dihukum semaksimal mungkin gitu kira-kira? Iya, itu sudah pasti. Karena yang tadi saya bilang, ya kan, proses yang dia lakukan dalam penegakan hukum itu hanya sampai kepada layer kedua, layer ketiga, ya kan, bukan layer utama nih, ya kan, bukan pemain utamanya yang dia sasar. Jadi ketika dia kenapa-napa hari ini, yang pasti kan pihak-pihak yang kemudian selama ini dia manfaatkan, apa kemudian dia sandera, itu kan pasti akan juga masuk ke dalam proses. Iya. Gitu, akan membuka tabir semuanya. Bisakah berharap sebaliknya, Bang Ronald? Berharap bahwa seorang Febri Adriansyah kemudian nanti akan membuka bahwa saya juga di bawah suruhan siapa, atau saya di bawah bantuan siapa? Ya silakan aja kalau itu bagi dia itu menjadi pembelaan terhadap dirinya dia. Gitu. Tapi kan akhirnya kan kita bisa melihat semuanya nih, ya kan? Kalau saya bilang sama kawan-kawannya, kita buka kotak Pandora nih hari ini. Semua penyakit, semua kemaksiatan, kerusakan itu keluar, gitu. Jadi ya silakan saja. Kalau memang ada pihak yang kemudian memanfaatkan dia atau menjadi usernya dia, ya itu lebih bagus lagi. Biar kita buka-bukaan sekalian. Supaya kemudian wajah hukum kita ini clear and clean gitu loh, dengan dimulai dari kasus Febri Adriansyah ini. Oke. Perang narasi yang tadi Anda katakan bahwa kan memang pesannya sekarang ini dari pihak Febri Adriansyah adalah, kalau kemarin kan lihat statement dia adalah saya merasa dikriminalisasi. Kemudian ada lagi memang yang cukup menarik adalah publik sekarang diajak untuk mempertanyakan apakah harta sebanyak itu di dalam satu rumah yang memang diakui miliknya bukan milik dia. Menurut Anda inikah yang nanti akan jadi beban pembuktian terberat bagi penyidik maupun jaksa nanti untuk membuktikan bahwa ini kan soalnya kan asetnya uang tunai ya Bang, kemudian emas, aset-aset yang sebenarnya anonimus gitu, sulit untuk dibuktikan apakah ini milik Febri Adriansyah. Apakah itu yang akan menjadi PR terberat? Bagi kami sebenarnya tidak berat. Sebenarnya kan follow the money itu gampang untuk di tracking. Bagaimana caranya? Saya tidak mau mendahului dulu ya, karena ini proses penyidikan biar berjalan. Tapi kan kita harap ingat, ketika kita melakukan penukaran uang dolar di money changer itu kan sudah dicatat. KYC itu kan berjalan. Dari situ aja itu clue-nya. Gitu loh. Jadi uang itu tidak, apalagi mata uang asing itu tidak mungkin kemudian dia tidak bisa di-track. Itu bisa di-tracking kok. Dari siapa, ya kan, kemudian alirannya kemana itu bisa di-tracking. Gitu. Apalagi dolar Amerika ya. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya gampang. Jadi kalau dia mau mengelak dari situ ya silakan saja. Gitu loh. Tapi mungkinkah ini berhenti hanya di Don Rito misalnya?
dia kan coba mengalihkan itu kepada Don Rito, Iya. ya kan, supaya Don Rito mengakui bahwa aset itu adalah milik dia. Kan sebuah kelucuan kan bagi kita hari ini melihat seorang pembela lawyernya seorang Don Rito itu kemudian berstatement dengan tegas bahwa Pak Febri tidak terlibat dalam kasus ini. Itu bukan tidak ada kaitannya. Itu artinya kan ada sebuah skenario yang sedang coba dia mainkan. Dan harap kita ingat bahwa Febri ini adalah orang yang spesialisasi dan memiliki keahlian dalam TPPU. Iya. Jadi dia tahu persis bagaimana cara supaya kemudian dia tidak terjerat di dalam TPPU ini. Jadi dia coba menghindarkan dirinya dia dari menjadi subjek yang terkait dengan harta-harta tersebut. Oke, ini menarik karena dari kemarin memang saya berpikir untuk menjerat seseorang penegak hukum, pejabat tinggi penegak hukum yang memang tahu bagaimana celah-celah di dalam pasal-pasal TPPU, harus seperti apa penyidik kemudian menjerat seorang pejabat ini yang begitu lihainya, pasti tahu kan, harus seperti apa penyidik menjerat orang seperti ini? Ya pasti gini, penyidik itu kan juga mereka sudah mengumpulkan data, full bucket itu kan semua pasti sudah lengkap. Yeah. Mereka tidak mungkin action kalau kemudian mereka tidak meyakini bahwa ini subjek itu adalah memang benar-benar orang yang bermasalah atau kemudian menjadi target utama gitu. Nah, ketika mereka sudah mengumpulkan itu data lengkap, kan mereka tinggal kemudian mengumpulkan alat bukti. Apakah kemudian Tasya bisa yakin bahwa mereka tidak melakukan incognito ke dalam tempat-tempat kemudian aset-aset itu berada? Itu kan pasti dilakukan. Okay. Gitu. Nah, maka saya bilang saya tidak mau mendahului proses penyidikan yang terjadi pada hari ini. Tapi kan kemudian ini semua menjadi absurd ketika case ini itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Sebenarnya kalau tetap di kertas tipikor, ini clear kok semuanya. Konstruksinya mereka bisa jelaskan itu semuanya. Prosesnya bisa transparan mereka sampaikan kepada publik. Tapi ketika ini dipindahkan kepada Kejaksaan Agung, nah keanehan-keanehan itu kan mulai kelihatan kan. Iya. Tidak ada transparansi, tidak ada reporting gitu loh. Tidak ada penjelasan terkait dengan kasus. Ya kan? Nah, tapi kemudian ya tadi perlakuan istimewa ketika ditahan ya diskriminasi itu terjadi. Oke. Gitu, dan dia masih bisa state kepada publik bahwa dia dikriminalisasi. Ya kita tinggal buktikan saja. Oke. Gitu. Oke, ini menarik karena mungkin sejalan dengan kuasa hukum barunya, mantan jubir KPK Febri Diansyah, namanya mirip ya. Jadi kemudian kita lumayan kaget ketika Febri Diansyah ditunjuk menjadi kuasa hukum Febri Adriansyah. Ada statement yang kemudian memang menggelitik logika publik ya. Febri Diansyah mengatakan informasi yang disampaikan oleh penyidik belum begitu jelas tindak pidana yang dituduhkan itu peristiwanya seperti apa. Bukan sekedar pasalnya, bukan sekedar buktinya yang banyak, tapi sebenarnya perbuatan apa sih yang dituduhkan. Benar sudah ada bukti-bukti emas, kemudian sejumlah uang dalam mata uang asing dan bukti-bukti yang lain. Nah, tentu pertanyaan pertamanya itu emas atau bukti-bukti yang lain itu milik siapa? Nah, itu pertanyaan hukumnya sebenarnya. Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di beberapa tempat, termasuk rumah yang sudah diakui itu yang dimiliki oleh Pak FA, tapi tentu tetap perlu dibuktikan siapa pemilik aset-aset yang disita tersebut. Karena rumah tersebut sebenarnya kan sudah disampaikan itu sudah cukup lama tidak ditinggali oleh yang bersangkutan dan kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan sempat kosong juga. Nah, dari perspektif penyidik mestinya, menurut saya ya, mestinya bukti-bukti itulah yang didalami agar clear terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bicara emas itu sumbernya dari mana, kita bicara dulu emas itu punya siapa. Nah, ini yang isu krusialnya secara hukum menurut kami. Menurut Anda ini benar tidak? Atau jangan-jangan memang Kejaksaan Agung sama seperti kasus-kasus sebelumnya kita sering mendengar statement seperti ini kan dari kuasa hukum tersangka ya? Iya. Jadi kalau kita lihat, pakai tadi saya sampaikan ya,
ketika ini diserahkan, dipindahkan kepada Kejaksaan Agung, mereka kan masih harus mempelajari dulu kan case-nya. Tapi kalau akan berbeda ketika itu ada di Kortas. Saya yakin itu semua akan terjelaskan dengan gamblang dan kemudian dibuka secara lugas kepada publik. Kasus ini kedudukannya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu juga yang saya tidak tahu ya, apakah kemudian ada skenario kehati-hatian, kemudian yang belum disampaikan oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung sehingga lawyernya sendiri pun bingung. Ini case-nya ini seperti apa gitu. Anda khawatir tidak ini jangan-jangan memang sengaja dibuat agak cacat di bagian depan supaya kemudian pra peradilan bisa masuk dan proses penetapan tersangkanya menjadi bermasalah? Segala kemungkinan ada. Ya kan? Karena bagaimanapun juga tadi saya sudah bilang bahwa ini membuka kotak Pandora nih. Ya kan? Yang pasti pihak-pihak yang kemudian akan terseret dalam kasus ini coba juga untuk menyelamatkan diri. Dan juga Febri juga pasti juga harus bisa melindungi dirinya dia dan juga pihak-pihak yang selama ini bisa saja kemudian akhirnya membuka itu dan memberatkan dirinya dia sendiri gitu. Jadi ya kita nggak tahu nih konstruksi apa yang sedang mereka coba, skenario apa yang sedang mereka coba bangun gitu. Ya makanya kalau lawyernya saja bingung, apalagi publik, ya kan? Gitu. Jadi bagi saya adalah itu sebuah indikator bahwa ada sesuatu nih, ada something wrong yang memang tidak diekspos secara clear kepada publik. Harusnya lawyer itu kan tahu persis nih kedudukannya seperti apa. Atau kemudian memang dia ingin membangun opini, ya itu silahkan saja gitu loh. Tapi kan fakta-faktanya sudah jelas dan terpampang nyata. Apa kekhawatiran terbesar Anda, Bang Ronald, ketika mantan Jampitsus didampingi kuasa hukum yang ex mantan jubir KPK bersatu di dalam kasus yang sebesar ini yang kita tidak tahu sebenarnya ini yang akan melibatkan kotak Pandora yang lebih besar apa lagi? Kalau kami khawatir tidak ya, karena dengan kemudian Febri bisa terjerat pada hari ini atau kemudian siapapun itu, artinya kan memang fakta dan data dan kemudian angka yang kami berikan itu semuanya real gitu loh, dan itu bisa dibuktikan. Ya tinggal kemudian proses hukum ini mau berjalan seperti apa gitu. Apakah memang prosesnya nanti tebang pilih atau kemudian ada perlakuan khusus yang diberikan kepada tersangka ini. Nah, maka kita harus kawal ini gitu. Jadi bukan kemudian ini proses berjalan kemudian kita lepas begitu saja, atau kemudian orang banyak yang menjadi pengamat dadakan menyampaikan di ruang publik A, B, C, D, padahal mereka tidak tahu persis sebenarnya kasus ini asal muasal dan kemudian fakta datanya seperti apa gitu. Nah, ini juga yang membuat kericuhan di ruang publik pada akhirnya, ya kan? Itu. Kericuhan di ruang publik, kalau Anda melihat atau mengamati perbincangan di ruang publik itu tone-nya lebih seperti apa, Bang Ronald? Lebih ke skeptis, pragmatis bahwa ini akan bisa terungkap atau masih ada harapan? Kalau kamu sih ada harapan. Makanya kan dengan buku ini sebenarnya, buku yang kami susun ini, Memberantas Korupsi Sembari Korupsi ini kan sebenarnya sudah tersaji nih. Kami saja yang kemudian orang luar lah, bukan APH, bukan PPATK ya. Kami yang kemudian melakukan investigasi secara independen, itu mampu mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang semua mengarah kepada Febri Ardiansyah dan kemudian aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, gitu. Masa aparatur penegak hukum kita yang dibiayai oleh pajak masyarakat, kemudian institusi besar yang memperoleh pengetahuan pendidikan selama ini untuk memberantas korupsi tidak mampu. Iya. Itu kan big question nggak? Ya kan? Artinya mereka ngapain aja? Ya kan? Nah, kalau itu tidak berjalan dengan seharusnya, tidak pada porsinya, artinya ya kita tinggal mempertanyakan kepada pihak-pihak yang menjalankan ruling elite yang ada di negara ini. Kasus ini masih bisa nggak bersandar pada hukum yang benar? Nah, kalau itu sudah tidak bisa, ayo sama-sama kita evaluasi dan kita tunjuk pihak yang memang berkompeten dan memiliki kualifikasi untuk bisa membawa kasus ini menjadi terang benderang. Gitu. Oke, baik. Kita jeda lagi dulu. Nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Kami masih akan kembali usai jeda. Air kan banyak di mana-mana. Gas sanitasi lingkungan.
Pemirsa kembali dikasih paham, kita lanjutkan perbincangan. Bang Ronald, ada satu juga yang cukup menarik kemarin statement dari kuasa hukum Febri Diansyah yang mempertanyakan soal predikat crime-nya apa. Ya. Ini kemudian sesuatu yang wajar untuk dipertanyakankah? Karena kalau melihat kasus-kasus sebelumnya, sebenarnya beberapa kuasa hukum juga selalu menggunakan argumen yang sama soal predicate crime TPPU dan keterkaitan aset dengan tindak pidana asal. Ya. Jadi kalau predikat crime itu yang ditanyakan itu sebenarnya yang bisa menjelaskan itu harusnya adalah penyidik. Nah, tapi kalau saya coba urai di sini, sebenarnya kan yang harus dilihat itu adalah prosesnya dulu nih. Kausalitasnya dulu. Ada sebab akibat yang kemudian Febri menjadi tersangka. Artinya sebabnya itu apa saja? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada perlakuan dia sebagai seorang intimidator dalam beberapa case. Habis itu ada pemerasan. Ya kan? Habis itu ada kemudian penyalahgunaan wewenang yang dia lakukan semasa dia menjabat. Nah, jadi tinggal dilihat nanti dari case-case tersebut di mana kemudian predikat crime itu akan melekat kepada Febri Diansyah melalui kasus-kasus yang saat ini 3 kasus besar itulah yang kemudian sedang lagi menjadi objek dari proses ini. Oke. Gitu. Dan itu sulitkah membuktikan bahwa kan kita sudah menyaksikan ya uang dan emas yang kemudian dari 13 lokasi penggeledahan, betapa besarnya aset-aset yang kemudian disita. Tapi ada kemudian yang mengatakan bahwa sekedar aset besar saja tidak cukup untuk membuktikan TPPU-nya. Ya. Harus seperti apa nanti penyidik membuktikan bahwa ini memang uang-uang yang hasil kejahatan korupsi? Ya. TPPU itu kan pasti melibatkan sebuah operasi ya. Nah, operasi itu menggunakan entitas-entitas dan kemudian entitas-entitas itu berisi dengan orang-orang yang ada di dalam entitas tersebut. Nah, itu sebenarnya gampang. Jangan jejaring yang dia bangun, kemudian ada berapa banyak entitas perusahaan yang berdiri atas nama nomininya dia, atas nama anaknya dia, gitu loh. Yang kemudian itu mengalir uang ke sana. Gitu. Nah, itu sebenarnya proses itu gampang. Berapa besar kemudian dana yang terserap dari entitas-entitas tersebut, perputarannya seperti apa, pelaporannya bagaimana. Itu kan sebenarnya bisa semuanya tercapture dari situ. Nah, tinggal memang ya kalau Kejaksaan Agung tim 9 pada hari ini mereka masih memulai dari awal, berarti kan butuh proses waktu. Tapi kan mereka tinggal mengikuti saja sebenarnya petunjuk-petunjuk yang sudah diserahkan dari Kortas Tipikor kepada mereka. Nah, itu sebenarnya mudah, tinggal mereka ikuti, kecuali mereka ingin mengganti dengan skenario lain. Nah, itu kita nggak tahu. Ya kan? Pasti itu kan mereka membutuhkan sebuah cara untuk kemudian menutupi rangkaian-rangkaian itu semua. Gitu. Kalau dari hasil penyelidikan Kosmak untuk kasus batubara yang kemudian menyebabkan blackout dan kasus Asabri yang pemerasan untuk Jiwasraya, itu berapa besar sebenarnya dan bagaimana sebenarnya aliran uang itu berputar? Nah, kalau untuk kasus batubara saja untuk 1 tahun kemarin itu Oktasan itu yang disebut di publik itu oleh penyidik Kortas itu kan 5 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat dari tembusnya itu dari tahun misalnya 2018 ya kalau saya tidak salah ingat sampai ke sini itu per tahunnya itu bisa 13,2 triliun. Dikali 10 saja 132 triliun rupiah. Itu sangat besar, gitu loh. Penyelewengan terhadap kualitas batu bara yang disuplai kepada PLN, gitu. Nah, dan proses itu berjalan selama ini dengan lancar sebelum terekspos, itu kan pasti ada pihak yang memang menjaga itu, gitu loh. Ya kan? Dan tidak mungkin orang itu tidak memiliki kekuasaan atau otoritas yang bisa menjalankan itu secara smooth sampai akhirnya semua ini terbuka kepada publik, gitu. Nah, dari situ aja sebenarnya itu bisa kemudian ditelisik lebih dalam, ya kan? Nah, kan tinggal dipanggil pihak-pihak yang ada di dalam PLN sendiri, pihak-pihak yang kemudian perusahaan yang mensuplai itu, pihak surveyornya. Nah, itu kan tinggal kemudian mereka saling counter aja informasinya, ya kan? Bisa mereka adu di situ, keterangannya seperti apa, gitu. Siapa kemudian yang memberi order itu, membawa mereka
selama dan menjaga proses itu bisa berjalan sampai sesmooth itu. Jadi kalau dalam bayangan saya berarti ini yang terlibat banyak sekali ya Bang Ronald. Sangat banyak. Karena kan sampai kemudian ke level-level terkecil ya untuk bagaimana membeli batu bara itu, perusahaan mana yang kemudian ditunjuk, itu semua harusnya tahu ya. Tahu. Aliran itu tahu semuanya. Artinya kan tidak sulit juga kan untuk melihat bagaimana proses berjalan. Tapi saya bilang kausalitasnya itu sebab akibatnya itu harus kita dudukan dulu pada proporsi yang sebenarnya gitu. Nah, belum lagi kasus Asabri. Ya kan? Asabri itu kan ada ancaman sebenarnya intimidasi yang diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam kasus Asabri. Ya, kalau yang kemarin kita dengar di publik itu namanya Tan Kian. Nah, Tan Kian itulah salah satu orang subjek yang diperas oleh Febri. Dan nilainya cukup fantastis, disebutkan di situ 5 juta US dollar. Iya. Gitu. Dan uang itu dibawa oleh Markusnya Febri, orang suruhan Febri. Nah, kemudian diperintahkan untuk didinginkan dulu uang itu. Artinya didinginkan itu kan uang itu diputar dulu tuh maksudnya. Gitu. Ketika uang itu sudah diputar, ya kita tinggal lihat putarnya tuh kemana aja. Entitasnya kalau dari temuan Kosmak diputarnya seperti apa sih Bang Ronald? Bagaimana cara dia memutarnya? Ya macam-macam gitu loh. Jadi dia punya perusahaan yang kemarin kuliner yang di Cipete yang itu, yang digeledah itu bisnis kuliner. Abis itu ada bisnis money changer, ya kan? Money changer ini ya inilah memang keluar masuk uangnya itu dari situ tuh, dari money changer itu. Kemudian ada perusahaan tambang juga, batu bara, ada perusahaan surveyor juga yang di talk over aja perusahaan surveyor itu nilainya 1,5 triliun. Gitu loh, sangat besar. Tapi orang-orang nomini yang ada di dalam situ kekayaan nggak mencapai nilai 1,5 triliun, hanya sekian miliar. Jadi kan ada gap itu ya. Iya, gapnya itu kan yang membuat rasionalitas kita kan kemudian cocok atau enggak nih. Iya. Orang ini memang memiliki kapasitas di situ atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya tidak rumit untuk memahami kasus ini. Asal memang mau dibuka secara gamblang. Gitu. Kemudian dilihat nih pihak-pihak yang terkait semuanya. Seperti itu, Tasya. Kalau yang kemarin disita tuh kan 1,5 triliun ya kira-kira, 1,5 triliun rupiah ya. Yang hasil temuan Kosmak sebenarnya berapa uang yang dikorupsi selama ini? Hasil investigasi kami berkomunikasi dengan para pihak yang terkumpul kurang lebih ya hampir 200 ya. 200 orang. 200 orang. 200 orang. Nah, itu informasinya yang kemudian kami kolek itu nilainya adalah 2 miliar US dollar. Kalau dikonversi menjadi rupiah 35,6 triliun rupiah. 35,6 triliun rupiah. Ya, dan uang yang ditemukan itu kan sangat kecil. Baru 1,5 triliun rupiah. Iya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sebenarnya masih ada 34 sekian triliun yang kemudian saat ini masih berputar atau masih tersimpan atau tidak diketahui keberadaannya atau memang sedang coba untuk dihilangkan. Gitu. Makanya ini uang untuk apa ya, Bang Ronald? Saya tidak tahu. Ya, apakah itu kemudian uang digunakan untuk dia nanti pensiun? Atau kemudian ada user di atas dia memanfaatkan itu untuk kepentingan tertentu, ya kan? Atau kemudian uang itu memang dia ingin membangun emporiumnya dia, gitu loh, kerajaan bisnisnya dia, ya itu tidak tahu. Nah itu tinggal kemudian nanti mereka proses saja, gitu loh. Penyidik itu kemudian membuka itu semuanya secara terang benderang, gitu, dan publik ya kawal ini sampai akhir nanti, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kasus ini, ya kan? Kalau mau ditelusuri semuanya pasti ketemulah jawabannya, gitu. Sangat gampang untuk kemudian menelisik itu. Ingat, tadi saya sudah sampaikan bahwa Febri ini melakukan itu sejak zaman dia menjadi Dirdik di Jampitsus. Itu berarti tahun berapa, Bang Ronald? Dirdik di Jampitsus itu dia kalau nggak salah mulai dari tahun 2020-an awal lah. Nah, habis itu dia jadi Jampitsus. Ya kan, dan ketua pelaksana harian Satgas PKH.
tiga posisi itu. Tiga posisi penting itu yang sangat potensial untuk disalahgunakan oleh Febri Adriansyah. Oke, jadi 6 tahun kemudian mungkin terkumpul ini yang diketahui Kosmak ya 35,6 T, kita tidak tahu apakah mungkin jangan-jangan lebih besar lagi dari itu angkanya. Betul. Oke, kalau bicara soal Satgas PKH, kita lihat bagaimana sebenarnya prestasinya selama ini sangat dibanggakan oleh Presiden. Ada uang-uang yang kemudian ditampilkan. Runtuhkah kepercayaan publik terhadap apa yang dilakukan di situ, atau kita harus curiga juga, atau seperti apa, Bang Ronald? Nah, sebenarnya kan publik itu patut mempertanyakan asal muasal uang itu dari mana, ya kan? Oke, kalau misalnya itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan penyalahgunaan kewenangan mereka, gitu tanpa berizin atau kemudian melakukan penambangan ilegal atau merusak kawasan hutan, itu kan harus terjelaskan siapa nama perusahaannya, kemudian dikenakan denda apa kesalahannya, kemudian dikenakan denda atas kesalahan tersebut nilainya berapa, itu kan harusnya bisa terjelaskan gitu loh, sampai akhirnya bisa dipajang tuh sekian triliun. Tapi kan selama ini enggak, semuanya glorifikasi kepada publik, sekian triliun berhasil, 10 triliun, 11 triliun segala macam gitu. Tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana proses perhitungannya, bagaimana sih? Iya. Habis itu dari situ uang itu dikemanakan? Itu juga kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu. Coba jangan uangnya diulang-ulang ya. Ya kan? Iya. Nah, kecurigaan itu harusnya ada. Kalau kita kritis dengan yang kita dapatkan selama ini, dan kemudian kita akhirnya bisa melihat bahwa subjek yang menjalankan itu menjadi ujung tombak itu kemudian melakukan tindakan seperti ini yang pada hari ini kemudian bisa kita lihat, harusnya pertanyaan itu wajib hadir di di wacana publik gitu. Apakah betul semuanya itu berjalan sesuai, atau kemudian ada sesuatu nih quote unquote yang itu tidak pernah dibuka gitu. Dan kecurigaan kami ya bahwa uang ini bisa saja digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, gitu. Dan publik perlu tahu itu. Kenapa? Karena ini uang publik kok. Iya. Ya kan? Itu yang mungkin edukasi bahwa publik bisa punya hak untuk mempertanyakan uang-uang itu dikemanakan, dan bahwa uang-uang itu sebenarnya uang publik. Iya. Betul. Yang belum terlalu mengena ya di publik ya, Bang Ronald ya. Iya. Karena kan selama ini kan yang dipertontonkan itu adalah seolah-olah itu adalah prestasi dari Kejaksaan Agung, ya kan, kemudian pelaksanaan dari denda-denda yang dilakukan di luar pengadilan, gitu loh. Tapi bagaimana cara memperolehnya, ya kan, kemudian besarannya itu bisa senilai itu, kemudian siapa-siapa saja pelanggarnya, kenapa mereka tidak dikenakan pasal pidana dalam pelanggaran itu. Itu kan harusnya menjadi pertanyaan. Itu kan sebuah keanehan-keanehan kan, yang itu terpampang nyata di depan mata publik. Oke. Seberapa penting menurut Bang Ronald dari titik ini ya, ketika publik mengetahui bahwa ada kasus sebesar ini yang kemudian sampai sekarang juga masih belum jelas sebenarnya seperti apa kasusnya, publik masih belum diberi penjelasan bagaimana sebenarnya modus dari Febri Adriansyah melakukan kejahatan, dan apakah lebih besar lagi dari ini, siapa saja yang kemudian terkoneksi dengan jaringannya. Seberapa penting menurut Bang Ronald bahwa kemudian Kejaksaan Agung mencoba menjawab ketidakpercayaan publik itu dengan pembenahan yang radikal? Perubahan itu seperti kemarin ya, contoh PLT Jampitsus itu adalah dari Jamwas. Jamwas ya. Jamwas itu adalah pihak yang juga kami laporkan terhadap kasus Febri Adriansyah ini. Oh ya? Iya. Apa laporannya? Jadi laporan begini. Pernah dengar kasusnya Direktur Pemberitaan Jak TV? Iya. Ya, Tian Bahtiar, yang kemudian dipersangkakan dengan pasal obstruction of justice. Itu kan juga menyasar saya dan kawan-kawan, gitu loh. Nama saya secara jelas disebutkan di situ, Ronald Blobli, sekian artikel, habis itu ada nominal rupiahnya, gitu. Kemudian ada IPW, ada kemudian jamin ginting juga disebutkan di situ. Dan kami menilai pada saat itu, Kosmak, bahwa ini adalah cara untuk kemudian mengintimidasi kami, mengkriminalisasi kami dengan kasus jamin ginting ini. Padahal kami nggak pernah berkomunikasi, kenal pun tidak, ya kan, apalagi bisa menjalin hubungan dengan
Septian Bahtiar. Iya. Tapi kami diseret ke dalam kasus itu. Dan itu bisa dicek kok, gitu loh. Jejak digital itu bisa dicek kok. Kasus itu, dan itu masih ada di googling aja Iya, silakan. iya, Nah, masih itu masih ada, bisa dibaca di situ. Dan itu Kapus Menkum tuh yang statement. Ya kan? Nah, akhirnya melihat bahwa kami berpeluang dikriminalisasi, kami berdiskusi, dan kami akhirnya ya sudah, Febri kita laporkan kepada Jamwas. Jamwas itu adalah PLT Jampitsus kemarin ditunjuk, Iya. Rudi Margono, ya kan? Nah, ketika kami laporkan itu terkait dengan kasus Zarof Rikar, Iya. ya, MA ya. Zarof Rikar, bahwa dia dikenakan pasal gratifikasi. Nah, ini permainan Febri juga nih. Jadi pengenaan pasal itu seharusnya itu adalah pasal suap. Karena kan Zarof Rikar menyimpan uang tuh, Iya. yang disebutkan 915 miliar rupiah dan Iya. 51 kilogram emas, ya kan? Apakah itu memang punya Zarof Rikar? Atau kemudian memang dia memiliki otoritas untuk menyimpan uang itu? Karena perlu diingat, Zarof Rikar itu bukanlah seorang hakim. Iya. Dia hanyalah pejabat MA, gitu loh. Pejabat MA yang menjadi kepala Badiklat Kumdil, Hukum dan Peradilan di Mahkamah Agung. Jadi dia ini bukan orang strategis, tapi punya uang sebesar itu dan menyimpan emas sekian banyak. Artinya dia itu cuma sebagai gatekeeper, ya kan? Kami laporkan ini kepada Jamwas. Saya dipanggil, dimintai keterangan 2,5 jam. Tapi setelah itu nihil, nggak ada tindak lanjutnya, ya kan? Kami kan berharap Jamwas yang memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap institusi yang ada di Kejaksaan Agung, struktur dan person yang ada di dalam sana, berarti kan tidak berjalan. Iya, sempat bertanya follow up lagi nggak Bang Ronald kepada Jamwas setelah pemeriksaan itu? Ya, kami berkomunikasi, kami tanya, tapi tidak ada jawaban. Oke. Iya kan? Artinya kan di situ aja kami sudah tidak percaya, Iya. gitu loh. Sorry itu kalau memang akhirnya ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung, ya proses awalnya seharusnya mereka tahu kami sudah melaporkan keanehan, ada kemudian pelanggaran terjadi di institusinya saja, itu tidak ditanggapi. Iya. Gimana kemudian ini sudah menyangkut marwah institusi? Iya. Yang kami sayangkan itu kan, yang kami jaga itu, kami nggak benci Kejaksaan Agung, tapi yang kami jaga itu adalah Kejaksaan Agung ini adalah bagian dari proses peradilan kita, gitu loh. Ini kan yang penuntutan itu kan adanya, dominus litis itu adanya di Kejaksaan. Agung. Gimana kemudian institusi ini mengorbankan dirinya untuk seorang oknum seperti ini? Ketika mereka melakukan itu, artinya seluruh struktur yang ada di dalamnya, sistem yang ada di dalamnya korup semua. Tahu semua dan terlibat semua. Bisa jadi. Artinya pimpinan-pimpinan atau otoritas tertentu ya, tidak semua. Mungkin ada juga pihak-pihak yang baik. Ya kan, pasti saya yakin di dalam sebuah institusi tidak semuanya korup ya. Tapi di titik ini kita mesti percaya yang mana? Nah, itu dia. Jadi ini sangat challenging sebenarnya. Makanya kami sangat mendukung program Pak Prabowo, Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Nah, makanya Pak Prabowo perlu tahu nih situasi dan kondisi sebenarnya seperti apa. Jadi kenapa kami minta supaya ini diserahkan kepada tim independen atau minimal KPK lah. Ya kan, KPK karena memiliki memang fungsi dan peran otoritas. Menurut Bang Ronald, perlukah Presiden memberikan statement bahwa ini harus pindah ke KPK? Sebenarnya tidak juga. Presiden hanya bisa memberikan arahan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan. Ya kan, presiden kan juga tidak bisa mengintervensi gitu. Jadi ya proporsional saja, serahkan pada lembaga memang tupoksinya jelas. Gitu loh. Terlepas dari konflik kepentingan, dan kemudian mereka memang profesional menjalankan tugas dan perannya mereka dalam bidang hukum ini gitu. Pasti semuanya akan clear kok. Oke. Kak, bagaimana Anda melihat kasus ini kemudian nanti di masa mendatang akan jadi presiden untuk kasus TPPU selanjutnya yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum? Ya pasti. Jadi makanya ini kan pasti sebuah kasus itu kan menjadi pembelajaran, jurisprudensi ya bahasanya kepada di masa yang akan datang. Nah, kalau kita tidak bisa
membenahi atau kemudian kita tidak bisa mendudukkan ini pada proporsi yang seharusnya, ini kan akan menjadi pembelajaran yang buruk. Iya. Ingat loh. Atau mungkin belajar strategi terbaik ya. Nah, itu bisa. Jadi kita ingin mewariskan pembelajaran apa? Dan taruhannya bagi kami, ya, bagi saya seorang aktivis yang dari dulu kemudian kita mengumandangkan untuk kita anti KKN, ya kan, amanat reformasi. Kalau kemudian kita wariskan hal buruk itu, ini kan taruhannya terhadap peradaban kita, peradaban bangsa kita. Ingat loh, dari kasus Febri Adriansyah ini, peradaban kita itu akan bisa mundur sekian puluh tahun ke belakang. Karena apa? Kita merusak sistem hukum kita sendiri, ya kan? Dan ketika sistem hukum rusak, ya, publik itu kan sudah distrust, tidak lagi percaya terhadap sistem hukum yang ada. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi itu adalah disobedience. Distrust itu terbangun, kemudian disobedience, pembangkangan. Karena merasa semua hukum itu sudah tidak berada proporsi yang benar. Sekarang kita di titik mana, Bang Ronald? Seberapa jauh kita dari titik pembangkangan? Karena ketidakpercayaan itu kan sudah sangat terasa ya. Ya, gini aja, kita lihat kasus anak kecil di Bali kemarin yang bapaknya kemudian harus dihakimi meregang masa, nyawa, dihakimi masa, gitu. Itu adalah realitas nyata di depan mata kita, di mana hukum itu sudah tidak memiliki wibawanya lagi, sehingga masyarakat itu bisa seenak-enaknya saja memperlakukan orang yang belum tentu bersalah, gitu kan? Kalau kita bilang praduga tak bersalah itu tuh udah nggak ada di mata publik. Bagi mereka adalah ketika kemudian tertangkap tangan, kemudian mereka bisa menghakimi, mereka langsung melakukan. Kita hakimi saja sendiri karena kita tidak percaya dengan institusi hukumnya, begitu. Iya. Nah, dan di satu sisi lagi adalah orang yang kemudian merugikan negara sekian besar, sekian triliun, ya kan, memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan abuse of power, abuse of authority itu, bebas melenggang, gitu loh. Mendapatkan perlakuan khusus. Gimana kemudian publik bisa menempatkan kepercayaannya kepada sistem yang berlaku pada hari ini? Itu kan akhirnya bisa merusak gitu loh wajah peradaban kita ke depannya. Jadi generasi yang akan datang itu akan melihat, malah mungkin akhirnya kalau kita berpegang pada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, besok bisa lebih jago parah lagi, lebih jago lagi dari Febri Adriansyah. Betul. Itu mengerikan sekali. Itu apa itu mau kita wariskan? Iya. Kan kita nggak mau seperti itu. Oke, dari seluruh perkembangan kasus ini yang kemudian diamati oleh Kosmak dari mulai melaporkan, kemudian tidak ditanggapi, terus akhirnya terbongkar dan sekarang sudah mulai berproses. Di mana kira-kira ujian terberat kasus ini? Apakah memang di proses penyidikan ini, atau nanti di jaksa, di hakim, atau di mana, Bang Ronald? Terberat ini adalah bagaimana kita bisa membuka tabir ini secara terang benderang dulu. Ya kan? Bagaimana kemudian kita bisa membuka semua skenario yang terjadi yang dijalankan oleh Febri Adriansyah. Ya. Jadi kita berhadapan dengan seorang pemburu, koruptor yang selama ini memiliki keahlian sebagai seorang pemburu. Dia tahu persis bagaimana celah dia untuk kemudian menyelamatkan diri dari serangan pemburu lain. Hari ini kan dia menjadi orang yang diburu. Dan dia memiliki keahlian itu karena sekian puluh tahun dia bergelut di bidang ini. Ya kan? Dan dia tahu persis seluk-beluknya seperti apa. Dan disertasi dia itu terkait juga dengan TPPU. Jadi, disertasi dia terkait TPPU. Apa judulnya? Saya kurang ingat, tapi memang terkait dengan TPPU. Jadi dia sangat ahli. Dia sangat tahu bagaimana celah dia harus bisa menyelamatkan diri dari jerat TPPU. Ini benar-benar sesuai judul buku ya, melakukan korupsi sembari korupsi berarti ya. Betul. Jadi dia ini kan orang yang pemburu. Kalau dibilang sambil menyelam minum air, itu dia memburu sambil kemudian dia juga memanfaatkan hasil buruannya itu yang harusnya itu dikembalikan kepada kepentingan publik, tapi itu dia ambil sendiri. Untuk kemudian dia makan sendiri dengan juga kelompok-kelompoknya dia. Gitu. Nah, jadi kalau ini bisa dibuka secara terang benderang gitu loh, dan publik juga bisa mendapat jawaban ini secara clear, ya saya yakin kita bisa menyelamatkan wajah bangsa ini. Karena ini kan juga tidak hanya menjadi perhatian masyarakat lokal kita saja, tapi dunia luar kan juga pasti melihat bagaimana proses yang berjalan pada hari ini di Indonesia. Dan terakhir, Bang Ronald, Anda dan teman-teman Kosmak masih optimiskah bahwa ini tidak akan dilokalisir hanya di sini saja? Dan bagaimana kira-kira caranya publik yang memang saat ini tidak percaya, yang saat ini marah, bisa kemudian membantu mengawal kasus ini? Ya, jadi satu ya,
hari ini kan DPR terlibat, ya kan? Mereka kan panja itu kan sudah ada. Jadi ya publik bisa kemudian menggunakan aspirasi mereka melalui panja DPR ini untuk bisa menyampaikan. Kedua, ini kan sudah era keterbukaan informasi ya. Sudah ada media sosial, kemudian dari talk show atau diskusi yang kita lakukan seperti ini, itu kan bisa menjadi ruang kemudian publik untuk bisa berkomentar. Gitu. Ya, kemudian bisa juga melalui Kosmak mereka bisa menyampaikan undang-undang mereka kepada kami, ya kami nanti akan kawal terus proses ini sampai akhirnya akan seperti apa. Okay. Jadi kalau proses ini tidak dikawal, ya kan, kemudian kita juga terjebak pada opini-opini yang coba dibangun atau permainan-permainan skenario yang di luar dari harapan publik, pasti mereka akan berhadapan dengan publik. Saya yakin itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ronald untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Sama-sama. Pemirsa, demikian Kasih Paham edisi kali ini. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.